Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, salam kenal ya, Ustaz ya. Jadi gini, Ustaz, ini saya juga cukup tertarik nih sama, jadi baru baca juga ya. Tadi Ustaz sampaikan Anisa ayat 4 ya. Dimana mungkin saya minta tafsirannya sih, Ustaz. Jadi ya, saya kan sudah menjalani kurang lebih 6 tahun pernikahan lah ya, 6 tahun pernikahan dengan istri. Pastinya kan banyak ya apa ya istilahnya perjalanan itu terkadang ada mulusnya, ada rintangannya segala macam kan. Nah kalau di sini bisa dibilang seperti kita tuh, nah yang menjadi kebingungan ya kurang lebih saya pada umumnya ketika menasihati istri itu eh, adab yang baik itu seperti apa? Karena kalau saya lihat di sini, misal contoh eh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur bisa atau bisa ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Nah ini seperti apa ininya? Seperti balik kayak gitu sih, Ustaz. Ya. Sebentar ya. Baik Pak, ini tadi saya tidak bahas tuntas ya. Terima kasih itu sebagai pemicu dan ayah terpicu. Alhamdulillah. Ini 6 tahun Pak. Yang berat nanti tahun ke-7. Ingsiunan biasanya Pak, begitu ya kalau di rumah tangga itu. Yang pertama tahun pertama Pak, itu tahun pertama paling susah Pak. Kenapa paling susah? Itu menggabungkan sesuatu yang beda dua. Kamu suka apa, aku suka apa, kamu biasanya apa, aku biasanya apa. Terus kebiasaan-kebiasaan beda gitu 1 tahun itu. Nanti tahun kedua udah normal, tahun ketiga ada lagi, tahun keempat biasa lagi, tahun kelima kemarin tuh begitu ada masalah lagi. Masuk tahun 6 begitu. Yang saya rasakan Pak ya, sampai sekarang saya masuk ke 16 tahun. Itu dinu ganjil, walaupun nggak mesti Pak. Ujian itu nggak pilih-pilih. Wah ini ganjil nih, ujiannya berat, enggak. Itu mah saya yang lihat, oh saya tahun ke-1 begini ya, tahun ketiga, terus tek ada ujian di tahun kelima gitu. Tek ada ujian besar lagi, oh ini tahun ke-7. Itu biasanya yang saya tahu gitu ya. Pengalaman, beda, bukan dalil. Nah sekarang kita lihat Pak, bagaimana cara mendidik istri. Betul Pak, pertanyaan istri itu luar biasa. Gagalnya ibu menjadi ibu karena gagal menjadi istri. Itu poinnya Pak. Gagalnya ibu menjadi ibu karena gagal menjadi istri. Makanya di sini nggak dibahas ibu, tapi dibahas istri. Nanti Bapak punten ya, silahkan baca di Quran. Ibu itu ada 3. 1 sebagai istri, 2 sebagai ibu, 3 sebagai sosial. Sosial itu apa sih Pak? Sosial yang ngararumpul we gitu. Ibu apa sih? Sosial media? Sosialita Pak ya. Sosialita Bu. Jadi yang kerjanya tuh keluar bagi-bagi, pokoknya mah ngeriung di luar Pak. Itu 3 Pak di Quran begitu. Yang pertama sebagai istri, yang kedua sebagai ibu, dan ketiga sebagai sosialita. Gabung dengan orang lain gitu. Kira-kira Pak, ini mah kira-kira aja. Kira-kira menurut Bapak. Yang paling iya Pak. Makanya nanti ada ayat wa qarna fi buyutikuna, diamlah di rumah. Itu asalnya Pak, dasarnya. Nah sekarang Masya Allah Pak, ini kan kaitannya yang tadi ayat itu sebagai istri tuh. Nah kita bagaimana nasehatin istri? Karena ada tadi di bawahnya 1 istri itu dinasehati. Kalau nggak bisa dinasehati, pisah ranjang. Kalau tidak bisa sadar juga, pukul. Ini gimana ya? Ini mah Pak, ternyata kalau sudah tidak taat. Kan judulnya wanita solehah itu 1 dia taat, 2 dia menjaga. Dia sudah taat kepada Allah, kepada suaminya. Yang kedua, dia sudah menjaga apa yang harus dijaga sama Allah. Auratnya dijaga, kemudian keluarganya, harta suaminya dijaga, anak-anaknya dijaga. Maka dia lulus jadi istri. Tapi jika tidak, nah baru kasih nasihat. Itu. Dan nasihatnya Pak, Masya Allah, kalau untuk istri Pak, ucapannya kaulan sadida. Sama dengan kepada anak. Ucapannya harus benar. Tapi tidak boleh membentak. Karena istri mah tarik tinggi asa nyentak Pak. Nanti update status. Padahal nggak usah nyentak-nyentak. Padahal nggak nyentak Pak, itu kita tarik lah gitu. Cuman bagi istri Pak, itu sentakan itu bisa jadi marah gitu. Maka
nasehati, adinu nasiha, sampaikan nasihat Pak. Istri mah ingin dipegang, maka diusap-usap. Terus punten Pak, kalau nasehatin istri harus dilihat matanya. Ayang sini ayang, tinggali ke dia gitu. Kan bapak gesok gitu ya, kalau disuruh ngobrol liatin aku atuh cenah, kamu mah nggak menghargai aku gitu. Padahal memang sifat laki-laki nggak mau Pak. Bapak walaupun tidak liatin saya Pak, bapak mah mendengarkan Pak. Beda dengan istri, kalau dia nggak liatin itu nggak dengerin Pak. Harusnya begitu. Maka istri itu senangnya dilihat. Nanti itu tiba-tiba kalau nasehatin, duduk kan berdua kayak gitulah Pak. Sebelum nikah kan gitu. Habis nikah mah kan jarang-jarang saya. Sebelum nikah Pak, duduk bareng, ini makanan, minuman sambil ngobrol. Besok-besok kalau ngobrol jangan membentak ya, ke suami mah nggak boleh. Aduh Pak, gaya lah. Sayangnya tinggalin tadi. Sayang, besok-besok itu harus Pak. Ini panggilannya sampai sekarang apa Pak? Itu saya kalau khutbah nikah ya itu pasti ngasih tahu. Ini AA mau manggil apa ke istrinya, istri mau manggil Neng mau manggil apa ke AA. Itu harus pasti Pak, karena nanti yang hadir tahu cenah baheula cenah rek manggilna Neng, nah pas di jalan manehna kan harus dinasehatin Pak. Langsung digebuk, kamu kan dulu pas akad maunya manggil Neng, mau manggil sayang, kenapa barusan manehna? Itu diingetin Pak. Di kita pun tanpa aneh, di kita mah nikah ngundang-ngundang tapi cerai nggak pernah ngundang. Pak, itu teh tanggung jawab Pak yang hadir. Teh mendoakan barokah hulaka, tiba-tiba tidak jadi barokah Pak. Harusnya diundang, undangan cerai. Pan kita datang deui mau jadi Pak teh. Cuman kita nggak pernah kasih tahu kan. Nah makanya pastikan Pak berkaitan dengan ucapannya. Pelan gitu. Pelan itu Pak kenapa sih nggak boleh membentak Pak? Biar dekat Pak, biar pegang tangannya gitu. I love you so much gitu. Pokoknya mah kumaha we Pak. Gambarannya gini, Bapak mengucapkan Alhamdulillah sehari dalam sholat berapa kali? 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Allah perlu pujian nggak Pak? Allah mah nggak perlu pujian Pak. Kenapa Bapak muji terus? Kan itu perintah Allah ya. Harusnya sholat itu berimbas ke kehidupan Pak. Kalau di sholat kita mengucapkan 17 kali memuji Allah, maka di luar sholat pastikan 17 kali memuji istri Bapak. Pas bangun, ya Allah kamu mah bangun aja udah cantik satu. Terus nanti dia wudhu kan Pak, habis wudhu langsung, wah Masya Allah bercahaya sekali istri aku. 2, glowing atau. Terus nanti jadi bercahaya biar inget Pak, bercahaya bukan karena make up tapi karena air wudhu. Terus habis itu sujud, Masya Allah solehahnya istriku tilu 14 deui Pak, mangga eta mah saharian pokoknya. Iya Pak. Maka di situ di pujian itu ada nasihat kayak tadi, Masya Allah mama bercahaya banget ya. Ih istriku mah hebat, glowing, padahal habis wudhu. Berarti dia sadar, oh habis wudhu, memperbanyak wudhu berarti memperglowing wajah. Kan gitu, supaya tidak ada hal lain. Nah gitu Pak. Jadi nasihatkan ini mah karena memang ke bawahnya berkaitan dengan tadi. Hati-hati rumah tangga kadangkala tidak mulus. Kalau tidak mulus, satu nasihat dulu. Kalau nasihat sudah tidak mempan Pak, tapi hati-hati Pak. Nasihat ini harus benar. Makanya disebutkan di ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, harus dengan hikmah, ilmu. Nggak boleh ngomong sembarangan, harus dengan ilmunya. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, harus dikasih tahu dengan pelajaran yang sangat baik. Ilmunya kalau ngomong tadi dilihat. Ucapannya tidak boleh membentak. Kesananya Pak, pastikan istri itu tidak mau disalahkan. Dan istri tidak pernah salah. Karena memang yang diminta pertanggungjawaban pasti suami. Enak memang Pak jadi istri. Mau berubah? Enggak usah Pak, tetap jadi suami Pak ya. Maka saat itu nanti kita masalah sampaikan saja. Sampaikan, terus jangan salahkan. Karena istri nggak mau disalahkan. Kalaupun salah, jelas salahnya Pak, kita bikin prolog yang berbeda dengan kasus yang berbeda. Misalnya kalau misalnya istrinya tuh matre ya, tapi itu bukan keburukan Pak. Kalau matre itu kebaikan. Jadi wanita mah harus matre. Atau misalnya karena bentak-bentak tuh nggak bro ya. Nah kasih contoh nanti orang lain, nanti terus kasih. Mudah-mudahan ya kita mah nggak begitu ya. Kita Pak, jangan dia. Kita. Ujungnya, jangan ke dia, nanti dia salah, nggak mau Pak disalahkan. Kecuali dia harus ngaku sendiri, aku yang salah. Sip ya, nanti kalau tidak bisa nasihat, baru pisah ranjang Pak. Pisah ranjang itu bukan keluar rumah. Bapak di mana? Di masjid. Kunaon pisah ranjang? Di rumah Pak. Di rumah tetap, tapi nggak tidur bareng. Makanya Masya Allah Pak, tidur bareng itu sunnah Pak.
harus tidur bareng. Tapi kan kehalangan ku budak, bae we nempel di mana gitu. Nu penting satu kamar, satu ruangan. Nanti kalau pisah ranjang tidak satu kamar. Yang ketiga apa Pak? Pukul. Kalau memang sudah benar-benar menggila, maka dipukul. Dipukulnya lihat Pak, bukan bagian atas. Apalagi ke sini Pak, nggak boleh. Dipukulnya bagian bawah. Kaki Pak, dari pusar kata Nabi, dari pusar ke bawah kaki. Maka Bapak boleh memukul dua. Saya di rumah Pak ada rotan dua. Rotan yang pertama untuk istri, rotan yang kedua untuk anak. Jadi pas nikah dia terus nyenak rotan, kamu cina bawa iya apa? Kekerasan di rumah tangga lain teh. Ini teh petunjuk dari Allah harus dipukul. Nah mudah-mudahan tahapan pukul tidak ada. Kan tos ningali anak ge buyang merenang sienan gitu. Akhirnya taat gitu Pak. Nanti punya anak nambah lagi satu Pak pukulannya. Jadi dua untuk Umi, untuk Ade. Untuk Ade makan kalau nggak sholat. Usia 10 tahun tidak sholat, pukul. Dan mohon maaf Pak, harusnya yang mukul Bapak bukan Ibu. Termasuk yang membangunkan harusnya Bapak bukan Ibu. Kecuali keterbatasan waktu. Sip ya, wilujeng melaksanakan. Anu mana ya melaksanakan mana? Mudah-mudahan tidak sampai pisah ranjang. Mudah-mudahan tidak sampai melaksanakan yang memukul. Cukup nasihat terbaik saja. Dan kata Nabi, tidak ada nasihat terbaik kecuali amal kita saja. Jangan banyak ngobrol, amal saja. Karena amal juga kadangkala tidak nuturkan Pak ya. Kita sudah baik, itunya nggak baik-baik gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mangga.